sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada kotak dialog properties, ada kotak dialog project browser. Project browser sendiri ini untuk menampilkan gambar-gambar kerja kita nanti. Nah, sementara di properties ini untuk melakukan editing komponen-komponen atau apapun itu juga yang terdapat di gambar kerja. Nah, jika diperhatikan lagi di sini ada 4 titik indikator ya. Kita anggap seperti itu. Nah, indikator ini menunjukkan untuk tampak. Nah, di sini kalau misalnya kita dekatkan, ini adalah view elevation east. Artinya ini tampak dari sebelah timur. Nah, ini akan muncul elevasi atau level dari sebelah timur. Kita close ya. Nah, jika kita klik pada ujungnya, maka akan muncul garis aktif. Artinya tampak yang akan dilihat yang aktif itu dari garis ini kemudian sampai ke garis putus-putus. Ini bisa diedit maju mundurnya. Hal yang serupa juga pada posisi ini. Jika didekatkan titik kursornya, ini adalah arah barat, kemudian ini arah selatan, dan satu lagi adalah utara. Oke, masuk ke menu arsitektur. Di sini ada beberapa hal yang harus kita lihat, bahwa semua pengerjaan itu sudah dalam kategori. Misalnya untuk wall ada icon sendiri, untuk pintu khusus juga, window atau jendela, dan komponen-komponen lain untuk membentuk sebuah modeling. Untuk structure ini adalah lebih ke civil engineering untuk melakukan penggambaran dalam rangka memperkuat struktur bangunan itu. Sama halnya juga dengan steel, ini lebih ke engineering civil. Gas system ini lebih ke MEP. Baik, nah untuk memulai prosesnya, saya lebih prefer kita dengan metode tracing atau penjiplakan menggunakan referensi dari luar. Nah, saya lebih prefer menggunakan Linked. Untuk filenya sendiri akan saya upload dan lampirkan di kolom deskripsi. Baik, kita klik Linked. Nah, ini kalau misalnya preserve, ini lebih ke warna ya. Tapi kita lebih ke black and white. Kemudian kita tempatkan di titik level 0. Klik open. Nah, maka akan muncul Linked-nya. Ini adalah denah dari gambar presentasi di awal. Nah, jika diperhatikan antara garis gambar referensi dan indikator tampak ini sangat ya hampir sama. Nah, ini perlu kita kurangi kontrasnya dengan cara mengklik visibility graph atau graphic display. Ini sini di visibility, edit, kemudian di import categories, di tab ini kita bisa cek list haptum ya, apply. Nah, maka dia akan menjadi sedikit transparansi. Oke, baik. Nah, ini bisa kita pindah dengan menseleksi. Kita geser. Oke, saya kira cukup. Untuk langkah di awal yang perlu pertama sekali kita gambar adalah pembuatan grid.
Nah, grid ini sangat penting untuk mengetahui di mana jarak dan titik as bangunan. Caranya adalah tekan arsitektur, kemudian klik icon grid. Nah, di situ akan muncul hotkey-nya. Hotkey untuk grid sendiri adalah GR. Klik titik awal, kemudian selesaikan di titik kedua. Saya kira di sini saja. Nah, jika diperhatikan mungkin ini agak jauh ya jaraknya. Nah, kita perlu pendekatan lebih presisi dengan cara menekan icon align atau AL hotkey-nya. Oke, klik garis yang dituju, kemudian klik garis yang akan kita pindahkan. Setelah itu, oke. Bulatannya tidak ada ya. Nah, caranya adalah dengan mengklik edit type, kemudian centang di bagian plan preview symbols and 1. Klik OK. Nah, dia maka akan muncul. Kemudian untuk yang berikutnya, kita tinggal copy saja. Copy bisa dengan menekan dengan icon copy atau klik CO atau CC pada keyboard. Untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan hal yang sama untuk menyamakan posisi. Klik align, klik yang dituju, kemudian klik yang akan kita pindahkan. Lakukan hal yang sama untuk semua. Nah, jika diperhatikan ada garis putus-putus, artinya ini antara grid 1 sampai grid 7 ini terkoneksi. Jika kita geser, berpindah secara serentak. Hanya saja di posisi grid 8 dan grid 9 tidak menyatu karena panjang garis grid tidak sama. Mungkin bisa kita samakan dengan cara menggeser seperti ini. Ya, atau dengan cara kita klik K9 atau grid 9, kita samakan. Jika sudah muncul garis putus-putus, itu artinya grid sudah terkoneksi. Hal yang sama dengan yang 10. Oke. Lakukan langkah yang sama untuk posisi grid yang di atas. Saya kira cukup untuk gridnya. Kemudian untuk grid A sampai grid H, lakukan hal yang sama. Kita masuk ke menu arsitektur, kemudian pilih icon grid. Klik titik pertama, selesaikan di titik kedua. Nah, ada yang perbedaan ini. Kita mau mengubah menjadi A, kita tinggal klik saja di angka 11, kemudian ganti menjadi huruf A. Setelah itu copy sampai ke grid H. Klik icon copy atau CC pada keyboard. Saya rasa sudah. Kemudian sejajarkan dengan menggunakan icon align atau ketik AL. Lakukan hal yang sama untuk semua.
Kemudian perhatikan A dan B terkoneksi, tetapi C dan D tidak. Kita perlu samakan titik sejajarnya ya. Saya kira sudah. Nah, jika diperhatikan lagi, grid E dan grid H hampir berdempetan dan kita ingin jaraknya sedikit lebih jauh. Caranya adalah klik grid H, kemudian perhatikan ada tanda zigzag ya. Nah, ini bisa kita klik untuk mematahkan gridnya. Untuk F seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk pembuatan grid. Kemudian ada tambahan, jika kita perhatikan antara bulatan gambar referensi dengan gambar dari yang barusan kita buat, kelihatannya ada perbedaan ya. Nah, jika kita ingin menggantinya adalah seperti ini. Klik gridnya, kemudian kita masuk ke edit type. Dari edit type kita perhatikan ada simbol, nama filenya adalah grid head circle standard. Nah, ini merupakan family atau sejenis komponen. Maka itu jika kita ingin menggantinya, kita close dulu. Kita masuk ke families kategori, kemudian masuk ke annotation symbols, kemudian kita masuk ke, saya kira ini tadi ya, no level head. Jika diperhatikan tadi di sini adalah grid head circle, berarti ke grid head circle. Nah, ini dia. Kemudian setelah itu kita klik kanan, klik edit. Nah, kita akan masuk ke family dari grid tadi. Nah, untuk mengubahnya, untuk memperkecil, kita klik saja lingkarannya, klik angka 6,5 ini, ganti menjadi 4,5 misalnya. Setelah itu kita klik to project atau kita simpan dulu untuk mengganti namanya. Save as family. Nah, kita ganti menjadi misalnya grid circle new. Hanya menambahkan kata new supaya ada perbedaan yang baru. Kemudian save. Kemudian yes. Setelah itu klik icon load into project. Setelah itu kita klik gridnya, klik edit type, kemudian pada simbol kita ganti namanya menjadi no grid head circle new seperti yang kita edit tadi. Kemudian apply, oke. Nah, itu makanya langsung muncul perubahan yang cukup signifikan ya, jadi terlihat lebih rapi. Nah, setelah ini selesai, kita bisa menambahkan dimensi dari jarak-jarak grid ini. Caranya adalah masuk ke menu annotate, kemudian align. Kita klik pada grid 1 menuju grid 2, kemudian lanjut ke grid 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik sembarang saja untuk pengaturan yang kita rasa cocok jaraknya.
Oke, setelah itu lanjut ke grid A, B, C, D, E, F, G, H. Setelah itu klik sembarang, bisa di bawah atau bisa di atas. Kita klik. Oke. Nah, mungkin kita mau menghilangkan atau mau menyembunyikan gambar referensi, itu mungkin bisa kita lakukan dari edit, import kategori. Ini bisa kita uncheck, apply. Nah, langsung hilang ya. Saya kira untuk saat ini cukup ya. Nah, kita akan lanjut ke video tutorial berikutnya.